Siapa mereka ya? Dia nyebrang langsung babi buta ya Pak. Oh samurai. Para pelaku berjumlah 3 orang dan para pelaku merupakan geng motor. Itu motor siapa? Itu motor siapa? Motor mana? Siapa aja? Saya. Kirap. Siapa mereka ya? Brutal dan sadis. Inilah ungkapan yang tepat untuk 3 pemuda geng motor saat melakukan aksinya live streaming di media sosial dengan membacok warga di kawasan Kebon Kopi Cimahi, Jawa Barat. Korban harus mengalami luka yang serius di telapak tangan kirinya akibat bacokan pedang samurai salah satu pelaku geng motor. Sudirman, salah satu petugas parkir di sebuah minimarket ini, harus menjadi korban penyerangan kelompok geng motor di Cimahi, Jawa Barat. Sudirman sendiri mengaku tidak mengetahui penyebab pastinya penyerangan terhadap dirinya dan kedua temannya oleh kelompok geng motor. Saya nggak tahu, lagi ngobrol sama teman saya, kan duduknya mari ke depan Indomaret Pak. Nggak tahu dari belakang, emang nggak tahu penyerangannya, nggak tahu sih Pak. Saya begitu dia nyebrang ya gitulah langsung babi buta ya Pak. Saya ya bilang samurai gitu, saya langsung lari ke dalam. Saya nggak tahu Pak, nggak kena gitu, saya nggak tahu, yalah maksudnya tekan rasa gitu ya. Saya udah emang darah itu, kok darah siapa ini. Sementara Septian yang pada saat peristiwa penyerangan tersebut terjadi sempat menghindar masuk ke dalam minimarket karena para pelaku membabi buta memukul dengan senjata tajam dan tongkat besi. Dengan adanya peristiwa tersebut, Satuan Reserse Mobile Polres Cimahi langsung melakukan penyelidikan di TKP. Berdua sih. Jadi saya kelas. Tadi kejadian jam berapa? Kurang lebih sekitar jam setengah sebelas lebih lah. Kalau untuk pelaku ada berapa orang? Kalau untuk pelaku yang turun tuh 2 orang, cuman yang parkir 1 motor kayaknya di sebelah sana di Moya itu, yang turun 2 orang. Kemudian datang dari belakang sini, dia langsung teriak Siamon Reker, nggak banyak basa-basi, langsung nebasin samurai. Dari hasil keterangan saksi-saksi di TKP dan rekaman CCTV lah, polisi mendapat titik terang pelaku geng motor yang sudah meresahkan masyarakat. Tim yang dipimpin Kanit 1 Pidum Polres Cimahi, Ibda Samsul Basar, membagi 2 tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindakan kejahatan membacokan yang mana TKP-nya di Kebon Kopi. Dari hasil pengecekan ke TKP, diduga para pelaku berjumlah 3 orang dan para pelaku merupakan gerombolan geng motor. Dari informasi di lapangan, salah satu pelaku diketahui melarikan diri ke Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat sore Pak Kanit. Selamat sore, gimana? Izin Pak Kanit melaporkan kita hasil penyelidikan di lapangan,
kita menemukan kendaraan yang diduga sama pelaku tetapi digunakan sama orang lain sampai ke titik satu rumah nih. Kita udah titikin rumahnya. Kemungkinan besar si pelaku diam di rumah tersebut itu. Izin tunjuk. Kalau gitu pantau terus, kita bersama tim meluncur ke sana. Siap. Di Sherlock nih, siap. Dari hasil pencarian, polisi mendapatkan titik terang. Motor yang digunakan pelaku dapat diketahui. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Oh, Mana atas namanya, Joy? nggak tahu, Pak. Hah, itu motor siapa? Itu motor siapa? Motor mana? Aero. Cewek cowok, Pak? Diam. Itu motor siapa? Nggak tahu, Pak. Sok aja cari. Nggak tahu, Pak. Ini saya. Nah, Oh iya. di mana orangnya sekarang? Di rumah. Ada. Antar. Sok, Pak. Jangan mempersulit kita. Bentar. Jangan mempersulit kita. Punya sok, Pak. Orang itu udah membunuh. Namun motor tersebut sedang dipakai oleh saudara pelaku. Di sana aja, Bang. Di sana aja, Bang. Di depan, Bang, di depan. Diam. Tiarap. Tunggu. Diam, Pak, diam. Dan akhirnya, pelaku yang diketahui bernama Jonathan Mulia alias Joy berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Siapa aja? Saya. Plat di kamu ya? Pak. Hah? Saya sama anak beriges, Pak. Siapa? Ada Adot. Terus? Sama anak juga cuma. Terus? Tiga. Siapa namanya juga? Siapa namanya? Dewa. Siapa namanya? Hah? Terus satu lagi sama? Ada di sini nggak? Ada di sini nggak? Nggak ada, Pak. Pakaian kamu yang dipakai di mana sekarang? Itu, Pak, di sana. Alat dulu. SM mana? SM. Alat ya? Di rumah di Bandung. Di Bandung. Di mana? Di Bandung. Di orang tua kamu? Bukan, Pak. Siapa? Di teman. Di Gelong. Kamu jangan bohong ya. Baju mana? Baju yang kemarin dipakai di mana? Dalam keterangan serta interogasi yang didapat polisi, Joy adalah otak dari penyerangan terhadap warga kebun kopi. Joy juga yang melakukan pembacokan terhadap salah satu petugas parkir minimarket dengan live streaming di media sosial. Pertama kali kita amankan adalah saudara J, inisialnya J. Itu setelah diketahui, setelah melakukan dia langsung melarikan diri ke Garut. Nah, kita lakukan penangkapan di Garut di daerah Cijati, Desa Sukaratu. Awal sekali kita menemukan J. Karena apa? Kami bisa menemukan J karena kita melakukan beberapa penyelidikan termasuk ke tempat tinggalnya si J ini berdasarkan nama akun yang live, karena kan sangat gampang untuk diketahui ya. Kemudian setelah J tertangkap, diketahui bahwa ada 2 orang lagi yang mengikuti, itu ada di 2 tempat berbeda. Makanya tim kita bagi 2. Ini apa? Joy juga mengakui perbuatannya bersama kedua temannya Alpadi alias Adot dan M. Rifki alias Iki saat melakukan aksinya live streaming di media sosial. Pengejaran terhadap pelaku lainnya terus dilakukan untuk mencari tahu keberadaan pelaku kedua, Alpadi alias Adot. Tim Resmo Polres Cimahi langsung menuju ke daerah Sukajadi, Bandung Barat. Diketahui, Alpadi alias Adot adalah pelaku yang juga menggunakan senjata berupa tongkat besi saat aksinya dilakukan. Pertama kali kita amankan adalah saudara J, inisialnya J. Itu setelah diketahui, setelah melakukan dia langsung melarikan diri ke Garut.
Nah, kita lakukan penangkapan di Garut di daerah Cijati, Desa Sukaratu. Awal sekali kita menemukan J, karena apa? Kami bisa menemukan J karena kita melakukan beberapa penyelidikan termasuk ke tempat tinggalnya si J ini berdasarkan nama akun yang live, karena kan sangat gampang untuk diketahui ya. Kemudian setelah J tertangkap, diketahui bahwa ada 2 orang lagi yang mengikuti, itu ada di 2 tempat berbeda, makanya tim kita bagi 2. Alpadi juga sempat memukul salah satu tukang parkir minimarket Kebon Kopi Cimahi. Halo? Siap. Halo Pak. Pak, gimana situasi di sana Pak? Izin Pak, mengenai kalau untuk rumah si Ado diduga pelaku udah termonitor. Saya nanya ke ada salah satu warganya, ada salah satu warga di sini nih, ada pemuda, katanya dia baru pulang tadi sekitar 15 menitan lah. Diperkirakan ini si pelaku ada di dalam rumah Pak Kanit. Oke. Kalau gitu A1 ya, bahwa pelaku ada di rumah ya. A1. Oke, siap. Disiapin aja Pak Kanit. Oke, siap. Kita ke sana ya, kita ke sana merapat ya. Siap. Oke. Makasih. Tidak butuh waktu lama, keberadaan Alpadi alias Adot sudah tercium. Gimana Pak? Situasi gimana? Tim Resmo Polres Cimahi pun langsung bergerak menuju rumah Alpadi. Alpadi pun tak dapat berkutik. Suasana hening dalam rumah pun menjadi ricuh saat tim Resmo menangkap Alpadi. Diam. Awalnya Alpadi tidak mengakui perbuatannya. Namun, saat polisi melakukan interogasi mendalam, akhirnya Alpadi mengakui. Alpadi juga akhirnya menunjukkan keberadaan barang bukti senjata tajam berupa pedang samurai yang digunakan untuk membacok korban. Pedang samurai dan tongkat besi disembunyikan di atap rumah temannya yang tidak jauh dari rumah Alpadi. Dan akhir barang bukti yang dicari didapat tim Resmo Polres Cimahi. Alpadi alias Adot saat dimintai keterangannya oleh tim Buru Sergap TV One mengakui hanya ikut-ikutan dan diajak oleh Jonathan Mulia alias Joy untuk melakukan penyerangan terhadap warga Kebon Kopi Cimahi. Turun Pak, saya ngejar Pak. Ngejar Pak aja? Ya. Kamu tahu sebelumnya si para korban atau yang kamu kejar itu tahu siapa? Tahu Pak. Jadi apa maksudnya? Joy yang duluan Pak. Maksudnya apa? Kejar-kejar kayak gitu? Bilangnya balas dendam, bilangnya Pak. Bilangnya balas dendam. Ya. Padahal Ya, balas dendam bilangnya. Yang megang kamera siapa? Joy Pak. Joy. Terus dari situ kamu kemana? Pulang Pak. Pulang. Ngumpet gitu. Pulang aja Pak. Dengan tertangkapnya kedua pelaku, Jonathan Mulia alias Joy, serta Alpadi alias Odot, tim Resmob kembali mengejar satu pelaku lagi, yaitu M. Rifki alias Iki,
warga Bandung, Jawa Barat. Pengejaran terhadap pelaku ketiga terus dilakukan. M. Rifki alias Iki. Pelaku ketiga ini diketahui bersembunyi di kontrakannya di kawasan Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Iki berperan sebagai joki atau pelaku yang mengendarai motor saat aksinya membacok serta meresahkan masyarakat dengan live streaming di media sosial. Tunjukin kontrakannya si Rifki. Ya, Pak. Di daerah mana tuh? Batu Jajar, Pak. Batu Jajar. Tahu kamu kan? Tahu, Pak. Oh iya. Terus ciri-cirinya di apa? Kontrakan? Ada gerbang hijau, Pak. Kontrakannya. Nanti masuk gang. Masuk gang ya. Oh ini nih. Coba lihat nih. Masuk berarti masuk dari sini ya? Masuk, Pak. Masuk terus belok ke kiri? Iya, Pak. Sebelah kiri, Pak, pintunya. Paling ujung? Paling pertama, Pak. Paling pertama ya. Oke. Nah, udah sampai kita. Dari informasi Al-Padilah, pelaku ketiga ini dapat ditangkap. Begitu juga dengan M. Rifki alias Iki, tidak dapat berkutik saat tim Resmo Polres Cimahi menggerebeknya di rumah kontrakan. Kamu merasa salah nggak? Kamu merasa salah? Merasa salah nggak? Kamu ngaku dari kemarin? Sama siapa? Hah? Yang mana, Pak? Iya, Pak. Hah? Sama siapa aja? Sama Adon. Terus? Sama Firman, Pak. Ya. Bertiga? Iya, Pak. Benar ya kamu ya? Iya, Pak. Gak ada lagi orang aja? Gak ada, Pak. Jujur ya? Iya, Pak. Jujur ya? Kau sebagai apa? Joki, Pak. Joki? Iya, Pak. Motornya punya siapa? Iya, saya, Pak. Kau bawa alat nggak? Enggak, Pak. Enggak. Yang bawa alat siapa? Iya, Pak. Setelah dilakukan konfrontir oleh Al-Padi, Iki hanya terdiam dan tak banyak bicara. Ini bukan orangnya, hah? Iya, Pak. Temen kamu nih kan? Dia begini. Kenal nggak? Kenal nggak? Kenal nggak? Tadi kata kamu perannya dia sebagai apa? Sebagai Yang bawa apa? yang bawa itu bukan bawa alat, yang bawa besi, Pak. Steve. Iya, Pak. Steve. Itu jangan ya, ya. Iya, Pak. Kamu kenal ya sama dia ya? Dia sebagai apa? Joki, Pak. Para pelaku pun akhirnya dibawa ke Mapores Cimahi untuk dilakukan penyidikan. Dalam keterangan ketiga pelaku saat diinterogasi polisi, live streaming atau konten yang dibuat oleh kelompok geng motor ini demi eksistensi dan menyebar ketakutan di tengah masyarakat. Mereka ingin menebarkan rasa ketakutan, kemudian ingin kelompok mereka diakui, gitu. Sehingga seyogianya kita pada saat kita menyampaikan terkait adanya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh para kelompok geng motor, itu jangan sampai kita menyebutkan nama kelompoknya. Kenapa? Karena kalau pada saat kita menyampaikan nama kelompoknya, justru itu yang mereka tunggu, pengakuan dari orang lain terhadap kelompoknya. Gitu loh. Para pelaku ini mengincar korban secara acak. Para pelaku juga mengunggah konten aksi penganiayaan di sejumlah platform media sosial.
untuk menanggung perbuatannya. Kini ketiga pelaku harus mendekam di tahanan Mapores Cimahi, Jawa Barat. Ketiga pelaku juga dikenakan pasal 170, Junto 353 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kami sangkakan pasal 170, Junto 353 subsidi 351 KUHP. Jadi ancaman pidananya paling lama 5 tahun 6 bulan, kemudian ada yang paling lama 10 tahun, itu nanti kita akan lapiskan.